kita akan membicarakan mengenai kepemimpinan strategik. Kepemimpinan strategik itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk memberikan visi, mengarahkan organisasi atau institusi ke arah tujuan jangka panjang, sambil tetap mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Oke. Pemimpin strategik tidak hanya fokus pada operasional hari-hari, tapi juga membangun masa depan organisasi melalui perencanaan yang visioner, pengelolaan perubahan, dan alokasi sumber daya secara efektif. Jadi, bagaimanakah sebetulnya yang namanya pimpinan strategik ini? Kita bisa lihat karakteristiknya, yaitu punya pemikiran jangka panjang, ya. Jadi selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan. Jadi tidak pragmatis menurut saya. Jadi punya pemikiran ke depan. Yang kedua, karakteristiknya memiliki visi yang jelas, mampu merumuskan dan menyampaikan visi organisasi kepada seluruh stakeholder. Kemudian fleksibel dan adaptif. Jadi karakteristiknya itu dia itu sangat responsif terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal. Jadi dia bisa menanggapi terhadap situasi maupun internal maupun eksternal. Dan juga mengelola perubahan atau change management. Pandai membawa organisasi melewati transformasi tanpa kehilangan fokus. Ya, jadi orang pemimpin yang strategik itu tidak kehilangan fokus, tetap punya semacam perhatian yang prinsip. Kemudian berikutnya mampu mengambil keputusan beresiko. Jadi pemimpin yang strategik itu memahami risiko dan reward dalam pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir, kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama. Jadi saya bayangkan yang namanya kolaboratif itu atau kerjasama itu adalah berarti pemimpin tersebut punya sifat atau karakter suka bergaul, ya, suka gampang bekerja sama dan tidak kaku. Karakteristik inti dari kepemimpinan strategik itu berpikir jangka panjang, visi dan jelas, hampir sama. Manajemen perubahan, berpikir sistemik. Ya, ini cuma ditambah dengan pengembangan sifat-sifat berikutnya lah. Ada yang namanya berpikir sistemik, pengambil keputusan strategis, inovatif, kolaboratif. Ya, yang semuanya itu sangat normatif, sangat baik lah. Baik, kemudian mari kita lihat apa sebetulnya satu persatu, ya, karakteristiknya, yaitu yang dimaksud dengan berpikir jangka panjang. Itu artinya tidak terjebak dalam masalah operasional harian semata, melainkan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap kebijakan dan keputusan. Contohnya, merancang rencana 5 tahun untuk pengembangan sumber daya manusia di instansi pemerintah. Jadi berpikirnya agak panjang ke depan, 5 tahun nih. Kemudian contoh lagi, membangun infrastruktur digital sebagai fondasi layanan publik masa depan. Itu mengenai kalau berpikir jangka panjang itu kurang lebihnya contohnya seperti itu dan penjelasannya seperti itu. Kemudian yang memiliki visi yang jelas dan menarik, ya, visi dan misi yang jelas dan menarik, ya. Jadi yang dimaksud memiliki visi yang jelas itu seorang pemimpin harus mampu merumuskan dan menyampaikan visi yang mudah dipahami, menarik, dan dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Contohnya, seorang wali kota menyusun visi menuju kota pintar dan ramah lingkungan. Nah, ini visinya, ya, yang bisa diterjemahkan oleh warga maupun ASN. Contoh berikutnya adalah CEO BUMN memiliki visi bertuliskan
menjadi perusahaan energi hijau terbesar di Asia Tenggara. Ya. Jadi itu kan visi. Jadi jangkauan jangka panjang. Baik. Kemudian karakteristik ketiga yaitu fleksibel dan adaptif terhadap perubahan. Flexibility and adaptability. Dalam dunia yang terus berubah, pemimpin strategik harus mampu beradaptasi dengan lingkungan eksternal yang dinamis seperti perkembangan teknologi, perubahan politik, atau krisis global. Contohnya, seorang menteri pendidikan beralih ke sistem pembelajaran hibrid, daring dan luring ya. Jadi merupakan perpaduan saat pandemi tanpa kehilangan fokus pada tujuan pendidikan yang berkualitas. Contoh yang berikutnya, instansi pemerintah menggunakan AI, Artificial Intelligence, untuk meningkatkan layanan publik lebih cepat. Contohnya. Kemudian, karakteristik berikutnya, nomor 4, menguasai manajemen perubahan, ya, change management skills. Kepemimpinan strategik bertujuan menciptakan transformasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, mereka harus pandai mengelola proses perubahan agar diterima oleh semua pihak. Jadi salah satu kuncinya tuh perubahan ya. Dia selalu punya pemikiran mengenai perubahan, bisa menampung adanya gagasan-gagasan mengenai perubahan. Contoh mengenai manajemen perubahan adalah reformasi yang melibatkan pelatihan dan komunikasi intensif dengan pegawai, kemudian mengajak para kepala daerah untuk mendukung kebijakan nasional baru ya, melalui forum diskusi dan sosialisasi. Karakteristik yang berikutnya, kelima, berpikir sistemik, systems thinking. Pemimpin strategik memahami bahwa sebuah organisasi atau negara adalah sistem yang saling terkait. Ia mampu melihat hubungan antar bagian dan dampaknya terhadap keseluruhan tujuan. Jadi gimana ya menjelaskannya? Jadi berpikir sistemik itu dia punya cara pandang sistem. Jadi sesuatu itu dipandang sebagai suatu sistem di mana hal satu dengan lain paling pasti terkait, pasti berhubungan. Itu cara pandang sistem itu. Sehingga ketika melihat suatu permasalahan, dia tidak akan berpikir bahwa masalah itu berdiri sendiri. Pasti ada terkait dengan hal-hal lain. Contoh dari berpikir sistemik ini, misalnya saat membuat kebijakan ekonomi, seorang presiden juga mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, lapangan kerja, inflasi, kesejahteraan sosial. Kemudian, kebijakan transportasi umum dibuat dengan mempertimbangkan polusi, kemacetan, serta aksesibilitas masyarakat. Kemudian, yang keenam, kemampuan mengambil keputusan berisiko. Jadi, yang dimaksud dengan keputusan berisiko adalah kepemimpinan strategik sering kali menghadapi situasi yang kompleks dan ambigu. Mereka harus mampu mengambil keputusan penting dengan risiko tertentu, namun tetap berbasis pada analisis dan data. Jadi saudara-saudara mahasiswa sekalian, ini perlu ditekankan atau dipahami mengenai keputusan berisiko ini. Jadi dalam dunia ini ataupun permasalahan dalam kehidupan adalah bahwa kita itu mau mengambil keputusan, mau mengambil suatu tindakan, pasti ada konsekuensinya, ada risikonya. Yang penting adalah risiko itu jangan sampai menjadikan kita malah tidak bergerak. Masalah risiko apapun juga yang terjadi ya tinggal dihadapi saja. Kalau A nanti begini, B begini, jadi tidak ada mana yang benar, mana yang salah dari risiko itu atau dari konsekuensi yang timbul itu. Cuma tinggal masalahnya
kita siap menghadapi apa tidak. Kalau tidak siap, ya kita cari keputusan yang lain yang kira-kira siap. Kemudian kepemimpinan strategik seringkali menghadapi situasi yang kompleks dan ambigu. Mereka harus mampu mengambil keputusan penting dengan risiko tertentu, namun tetap berbasis pada analisis dan data, sudah disebutkan tadi. Kemudian seorang gubernur mengambil keputusan ketat pembatasan sosial berskala besar, PSBB, itu yang pernah kita alami ya pada saat COVID, demi kesehatan masyarakat meskipun berisiko pada ekonomi daerah. Ya, itu kita betul-betul kita ngalaminya. Pemerintah mengambil keputusan untuk berinvestasi besar pada energi terbarukan, renewable energy, meski berisiko tinggi dalam jangka pendek. Baik, kemudian yang ketujuh karakteristiknya adalah inovatif dan kreatif. Ya, jadi pemimpin strategik tidak puas dengan status quo. Ya, jadi status quo itu keadaan existing, ya, nggak puas dia. Mereka senantiasa mencari cara baru untuk mencapai hasil yang lebih baik dan lebih efisien. Jadi yang existing itu meskipun kelihatannya baik-baik aja, tetapi kalau tidak ada semacam inovasi, tidak ada semacam kreasi, ya tidak akan bisa menghasilkan suatu perubahan ataupun kualitas yang lebih baik. Penggunaan platform digital dalam pelayanan publik itu contohnya. Kemudian juga inovasi program beasiswa berbasis meritokrasi untuk meningkatkan SDM unggul. Dan kemudian karakteristik berikutnya, kayaknya yang terakhir ini adalah kolaboratif dan mampu mengelola stakeholders management. Jadi stakeholder itu adalah kurang lebihnya pemangku kepentingan ya. Jadi kepemimpinan strategik tidak bisa bekerja sendiri. Pemimpin harus mampu menjalin kemitraan dan kerjasama dengan banyak pihak, baik internal maupun eksternal. Contohnya, kolaborasi atau kerjasama antara pemerintah, swasta, dan akademisi dalam pengembangan pusat inovasi. Yang kedua, kerjasama antar negara dalam penanggulangan terorisme atau perdagangan ilegal. Ada tambahan lagi mengenai karakteristik ini. Tadi sudah disebutkan 8, ternyata dikembangkan ditambah dengan beberapa sifat karakteristik yang lain, yaitu pemimpin memberdayakan, empowering leadership style. Jadi alih-alih otoriter, pemimpin strategik cenderung mendelegasikan tanggung jawab, memberikan kepercayaan, serta membangun kapasitas tim untuk bertindak mandiri. Contohnya memfasilitasi pelatihan dan pendidikan lanjutan bagi pegawai negeri agar bisa mengambil peran strategis. Juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menyusun RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Aduh, ngantuk jam-jamnya ngantuk nih. Karakteristik yang berikutnya yang dikembangkan adalah beretika dan bertanggung jawab, ethical and accountable. Kepemimpinan tidak hanya efektif secara bisnis atau politik, tetapi juga moral. Pemimpin harus menjaga integritas, transparansi dalam setiap langkah strategis. Contohnya, transparansi dalam pengelolaan anggaran proyek infrastruktur. Ini di pemerintahan, di instansi-instansi ya, swasta juga contohnya. Jadi kemudian menegakkan prinsip tata kelola yang baik, good governance dalam pengambilan keputusan. Kemudian mari kita melihat adalah fungsi kepemimpinan strategis, memainkan peran penting dalam menjaga kelangsungan hidup dan pertumbuhan organisasi baik di sektor publik maupun swasta. Jadi beberapa fungsi utamanya adalah merumuskan strategi organisasi, menyelaraskan tujuan,
menginspirasi dan motivasi tim, mengoptimalkan sumber daya manusia. Nah, bagaimana mengenai penjelasannya? Masalah ini ada tambahan juga bahwa antisipasi tantangan masa depan, kemudian membudayakan inovasi. Jadi penjelasannya adalah mengenai bahwa kepemimpinan strategis itu bukan hanya tentang pengambilan keputusan besar, tetapi lebih dari itu, ia memiliki fungsi yang sangat kritis dalam membentuk arah, visi, dan kemampuan organisasi atau institusi untuk bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang cepat. Fungsi kepemimpinan strategis mencakup berbagai aspek penting yang menjamin keberlanjutan, inovasi, dan efektivitas organisasi. Jadi bentuk berikut adalah penjelasan lebih lengkap dan terperinci mengenai fungsi utama kepemimpinan strategi. Jadi kita mau bicarakan mengenai fungsinya, ya. Fungsi utamanya apa aja? Yaitu merumuskan visi, misi, dan tujuan strategi, ya. Kemudian menyelaraskan tujuan, menginspirasi dan memotivasi tim, mengoptimalkan sumber daya, dan sebagainya. Sebagaimana kita lihat di dalam layar. Baik, mengenai merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis, pemimpin strategis bertujuan merancang dan atau arah organisasi dalam jangka panjang melalui penyusunan visi, misi, dan tujuan yang realistis dan inspiratif. Peran yang lebih dalam adalah menetapkan tujuan jangka panjang yang selaras dengan nilai-nilai organisasi. Kemudian memastikan bahwa visi tersebut dapat menjadi pedoman bagi semua lapisan organisasi. Mengkomunikasikan visi secara efektif agar mudah dipahami dan diterima oleh stakeholder, pemangku kepentingan. Contohnya, seorang direktur rumah sakit menyusun visi menjadi rumah sakit rujukan nasional dengan pelayanan prima. Ini adalah nama contoh mengenai fungsi kepemimpinan. Yang kedua, misalkan adalah mengarahkan organisasi menuju tujuan jangka panjang. Jadi, pemimpin tidak hanya menetapkan visi, tetapi juga menjaga agar seluruh aktivitas organisasi tetap fokus pada tujuan strategis. Kemudian perannya adalah mengelola prioritas organisasi agar sejalan dengan visi jangka panjang, menghindarkan organisasi dari distraksi atau kegiatan yang tidak relevan, kemudian memastikan bahwa setiap unit kerja bekerja dalam satu arah yang sama. Dari segi fungsi ini, yang berikutnya adalah mengelola perubahan dan transformasi organisasi. Jadi perubahan adalah hal yang tak terhindarkan dalam dunia modern. Pemimpin harus pandai mengelola proses perubahan agar bisa diterima dan memberikan manfaat maksimal. Jadi peran lebih dalamnya adalah merancang strategi transformasi, mengelola resistensi terhadap perubahan melalui komunikasi efektif dan pelatihan, mendorong budaya organisasi yang adaptif dan siap berubah. Dalam pemerintahan, menteri baru mungkin melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Tetapi
Pemimpin strategik dan harus memastikan transisi ini sejalan dengan transformasi budaya. Kemudian menginspirasi dan memotivasi tim stakeholder. Ini termasuk dalam fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan tidak hanya soal perencanaan, tetapi juga soal mempengaruhi orang lain untuk bersedia bekerja keras demi mencapai visi bersama. Jadi perannya adalah menjadi teladan bagi bawahan dalam sikap, etika, dan kerja keras. Memberikan motivasi dan penghargaan untuk menjaga semangat tim. Dan berikutnya, membangun rasa percaya dan loyalitas dari anggota organisasi. Contohnya, seorang wali kota turun langsung ke lapangan saat bencana alam, menunjukkan kepemimpinan yang humanis dan menginspirasi aparatur sipil negara (ASN) untuk lebih peduli kepada masyarakat. Fungsi berikutnya, mengoptimalkan sumber daya dan efektivitas organisasi. Jadi, pemimpin harus mampu mengalokasikan sumber daya, baik manusia, finansial, teknologi maupun informasi secara optimal untuk mendukung pencapaian tujuan strategis. Perannya adalah melakukan analisa atau melakukan analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan internal, mengidentifikasi peluang eksternal dan ancaman yang mungkin menghambat pencapaian tujuan, dan yang terakhir, menyusun rencana alokasi sumber daya yang seimbang antara operasional dan inovasi. Kemudian yang keenam, antisipasi tantangan dari peluang di masa depan. Jadi mengenai antisipasi tantangan ini, salah satu fungsi utama kepemimpinan adalah membaca tren masa depan dan menyiapkan organisasi untuk menghadapinya. Jadi dicontohkan di sini mengenai peran lebih dalam, yaitu melakukan forecasting. Forecasting itu perkiraan ataupun peramalan, dan scenario planning, rencana skenario untuk antisipasi risiko. Menganalisis data dan intelijen pasar lingkungan untuk prediksi perubahan. Kemudian mengidentifikasi peluang pertumbuhan dan atau inovasi di tengah ketidakpastian. Kemudian fungsi berikutnya adalah membangun budaya organisasi yang strategis dan inovatif. Kepemimpinan strategis tidak hanya fokus pada hasil akhir, tetapi juga pada pembentukan budaya organisasi yang mendukung rencana strategis jangka panjang. Jadi kepemimpinan itu tadi saya underline, saya garis bawahi, tidak hanya fokus pada hasilnya, tetapi juga harus melihat pada prosesnya, kemudian juga pada bagaimana dalam proses itu bisa menciptakan budaya organisasi yang suasananya bisa mendukung pencapaian strategi jangka panjang. Yang ke-8, meningkatkan kolaborasi antar bagian dan eksternal. Jadi organisasi yang sukses adalah yang mampu berkolaborasi, bekerja sama secara internal dan eksternal. Pemimpin strategik harus bertindak sebagai fasilitator hubungan lintas fungsi dan mitra strategis. Jadi tadi disebutkan bahwa salah satu fungsinya adalah sebagai fasilitator. Jadi sehingga fasilitator itu bisa mengarahkan, bisa memberikan advice terhadap kerjasama yang akan dijalin, meskipun itu di antara internal sendiri.
Yang 9, evaluasi dan penyesuaian strategi berkelanjutan. Kepemimpinan strategis tidak berakhir pada penyusunan rencana, tetapi juga terus-menerus mengevaluasi, menyesuaikan strategi sesuai dinamika yang terjadi. Saudara-saudara, para mahasiswa sekalian, menggunakan indikator kinerja utama, Key Performance Indicators, KPI, untuk menilai efektivitas strategis, melakukan review berkala terhadap pencapaian target, dan membuat penyesuaian strategi jika diperlukan tanpa kehilangan fokus pada saat itu. Kemudian fungsi utama kepemimpinan, ya. Fungsi utama udah tadi ada di sini dijelaskan. Jadi fungsi utama tadi sudah dijelaskan, kita lewatin saja. Prinsip dasar kepemimpinan, ya. Jadi dalam hal prinsip dasar kepemimpinan strategik tadi adalah seni dan ilmu mengarahkan organisasi atau institusi ke arah visi jangka panjang. Saya ingin menggarisbawahi adalah perkataan seni dan ilmu. Jadi masalah kepemimpinan bukannya masalah ilmu atau masalah pengetahuan, tetapi bagaimana dia juga karena sebagai seni, dia bisa berkreasi sesuai dengan karakter yang dipimpinnya, selama itu masih bisa dalam koridor yang etik. Untuk mencapai tujuan tersebut, seorang pemimpin harus berpegang pada beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam pengambilan keputusan, pembentukan budaya organisasi, serta pengelolaan perubahan. Berikut adalah penjelasan prinsip dasar kepemimpinan. Ini mengenai prinsip dasarnya, ya. Jadi mengenai prinsip dasar ini, ada yang prinsipnya adalah yang visi dan misi yang kuat, ada komunikasi efektif, pemikiran sistemik, pengambilan keputusan berbasis data, pemimpin sebagai pelatih, evaluasi dan refleksi berkelanjutan. Nah, itu mengenai prinsip. Kemudian mengenai kompetensi kepemimpinan strategik. Ya. Jadi kompetensi kepemimpinan strategis yaitu untuk menjadi seorang pemimpin strategik yang efektif, seseorang perlu memiliki kompetensi tertentu. Jadi, strategic thinking, pemikiran strategis, kemampuan menganalisis situasi secara holistik, secara menyeluruh. Decision making skills, keterampilan pengambilan keputusan, cepat dan tepat dalam memilih opsi terbaik. Jadi seperti halnya yang mungkin pernah saya sampaikan dalam hal kepemimpinan ini, saya salah satunya adalah merujuk pada pernyataan Napoleon Bonaparte bahwa kepemimpinan salah satunya yang paling penting adalah bisa mengambil keputusan secara cepat. Nah, nanti bisa disesuaikan atau diganti sesuai dengan keadaan. Kemudian emotional intelligence, ya, kecerdasan emosional, mampu memahami dan mengelola emosi mengelola emosi diri dan orang lain. Berikutnya leadership agility, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kompleks. Yang kompetensi lainnya adalah innovative mindset, berpikir out of the box dan mendorong kreativitas.
yang terakhir adalah stakeholders management, mampu mengelola hubungan dengan semua pemangku kepentingan. Jadi, saudara-saudara sekalian, mengenai penjelasannya dari komposisi kepemimpinan strategik ini adalah bahwa kemampuan untuk melihat gambaran besar, big picture, dan membuat rencana jangka panjang yang selaras dengan visi organisasi, ya, itu adalah kompetensi dalam pemikiran strategis. Kemudian yang kompetensi dalam perencanaan strategis, strategic planning, adalah kemampuan menyusun rencana operasional berdasarkan visi dan analisis situasi internal maupun eksternal. Pengambilan keputusan berbasis data. Pengambilan keputusan berbasis data adalah kemampuan untuk membuat keputusan penting berdasarkan informasi faktual, ya, fakta, bukan hanya intuisi atau tekanan politik. Dan kompetensi yang keempat adalah manajemen perubahan, change management, kemampuan mengelola proses transformasi organisasi agar bisa diterima oleh seluruh stakeholder tanpa mengganggu stabilitas operasional. Dan yang berikutnya adalah kecerdasan emosional, emotional intelligence, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan mempengaruhi emosi diri sendiri dan orang lain guna menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Demikian juga dengan kolaborasi dan manajemen, inovasi dan kreativitas juga, dan kemudian kepemimpinan adaptif, etika dan integritas tinggi, ya. Jadi kemudian kompetensi kepemimpinan strategis itu bisa dikatakan ada 9 kompetensi, yaitu pemikiran strategis, perencanaan strategis, pengambilan keputusan berbasis data, manajemen strategis, manajemen perubahan, kecerdasan emosional, kolaborasi dan manajemen stakeholder, inovasi dan kreativitas, kepemimpinan adaptif, dan etika dan integritas tinggi. Berikutnya adalah mengenai contoh aplikasi kepemimpinan. Maksudnya kepemimpinan yang strategik, ya. Itu dikasih contoh lagi mengenai seorang wali kota menerapkan konsep smart city dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan layanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan administrasi. Contoh kedua adalah reformasi birokrasi di instansi pemerintah. Seorang menteri mengubah birokrasi departemen dengan memperpendek lajur birokrasi, meningkatkan transparansi, ya, meningkatkan transparansi anggaran serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. Dan contohnya ketiga adalah CEO startup teknologi. Dia merancang rencana 5 tahun untuk menjadi pemimpin pasar di Asia Tenggara. Itu contohnya. Yang keenam adalah tantangan ke dalam
dalam kepemimpinan strategis. Jadi ini tantangannya ya. Meskipun penting menjadi pemimpin strategik, juga memiliki tantangan besar. Ya, tantangannya apa saja? Yaitu perubahan lingkungan yang cepat. Dunia yang dinamis membuat strategi sulit diprediksi. Resistensi terhadap perubahan. Ada kalanya tim atau organisasi menolak perubahan strategi. Ini seringkali terjadi. Pasti ada aja orang-orang yang tidak ingin berubah. Kesenjangan antara strategi dan implementasi. Rencana bagus bisa gagal jika tidak diimplementasikan dengan benar. Tekanan politik dan ekonomi. Dalam sektor publik, tekanan politik seringkali menghambat kebijakan jangka panjang. Dan 7, sumber daya terbatas, ya, anggaran waktu dan tenaga bisa menjadi hambatan dalam eksekusi strategi. Ini tantangannya. Kemudian pentingnya kepemimpinan strategis di era disrupsi. Jadi di era yang penuh dengan disrupsi teknologi, perubahan sosial dan ketidakpastian global, kepemimpinan strategis menjadi lebih penting dari sebelumnya. Pemimpin yang mampu mengantisipasi perubahan, mengambil langkah proaktif dan tetap menjaga visi jangka panjang. Jadi yang tetap menjaga visi jangka panjang akan mampu membawa organisasi atau bangsa maupun kebutuhan kita ke situasi keunggulan kompetitif. Jadi kemudian berdasarkan tadi beberapa pemaparan mengenai kepemimpinan strategis itu, dapatlah disimpulkan bahwa kepemimpinan strategik adalah kombinasi antara kepemimpinan yang visioner, manajemen yang efektif, dan pemikiran sistemik yang mendalam. Pemimpin strategik bukan hanya mengatur, tetapi juga menginspirasi, mengarahkan, dan membimbing organisasi atau negara menuju masa depan yang lebih baik. Tanpa kepemimpinan strategik, maka sebuah institusi rentan terhadap stagnasi, krisis, atau bahkan kegagalan total. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, demikian mengenai kepemimpinan strategik. Jadi kepemimpinan strategik adalah disebutkan tadi kepemimpinan strategik adalah kemampuan seorang pemimpin memberikan visi, mengarahkan organisasi ke arah tujuan jangka panjang, ya. Kalau visi itu selalu tujuannya adalah jangka panjang, sambil tetap mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Jadi dia memang punya skill, kemampuan dalam membaca situasi, kemudian direfleksikan dalam suatu rencana visi jangka panjang, tetapi juga selalu mempertimbangkan situasi saat ini yang sedang terjadi. Itu kepemimpinan strategis kurang lebihnya, ya. Jadi kita review sebentar. Kemudian karakteristiknya tadi sudah berpikir jangka panjang, ya. Jadi silakan saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, para generasi muda sebagai penerus bangsa ini, silakan masing-masing berpikir, merenung mengenai karakteristik ini. Mudah-mudahan bisa kita
internalize ya, bisa kita renungkan bersama, yaitu bahwa dia itu pemimpin yang strategik itu punya karakteristik berpikir jangka panjang, memiliki visi yang jelas, ya, kemudian fleksibel atau adaptif, mengelola perubahan, kemudian mampu mengambil keputusan dan kolaboratif, bisa bekerja sama. Sementara itu fungsi-fungsinya sudah kita lihat tadi, juga mengenai fungsi utama, prinsip-prinsip dasar, kompetensinya. Nah, ini kompetensi juga agak menarik karena dia harus punya strategic thinking, pemikiran strategis, kompetensi, juga decision making skills, skill. Jadi keterampilan mengambil keterampilan pengambilan keputusan, dalam mengambil keputusan. Itu. Yang ketiga adalah emotional intelligence, kecenderungan emosional. Jadi juga leadership agility, kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kompleks. Jadi dia sangat responsif, sangat cepat sekali ya dalam memberikan respon terhadap situasi atau perubahan-perubahan yang terjadi. Kemudian lagi inovatif mindset cara berpikir yang inovatif. Jadi saudara-saudara, sudah sering saya sampaikan kepada mahasiswa, terutama yang lagi bikin inovasi, proyek inovasi. Jadi saya sampaikan kritik begini, entah politekniknya yang mungkin kurang beradaptasi, entahkah mahasiswanya yang memang tidak mengerti. Karena yang namanya inovasi, proyek inovasi gitu ya. Inovasi adalah, kalau kita melihat pada definisinya, adalah harus mendapatkan sesuatu hal yang baru ya. Baru, kemudian juga unik. Baru dan unik inilah yang agak susah. Karena kalau cuma sekedar bikin semacam bikin semacam tabel, bikin semacam digital absensi para ASN di kementerian itu kan tidak inovatif. Tetapi karena saya ngerti betul, karena untuk bisa mendapatkan inovasi itu tidak gampang. Ya udah, jangan dipakai istilah inovasi lah. Tidak mudah, karena harus sesuatu yang baru, dan barunya itu baru unik. Nah, kalau sesuatunya itu pernah dibikin oleh orang lain, kan bukan inovasi namanya. Apalagi sekedar imitasi ya, menjiplak dari hasil inovasi, tanda petik inovasi yang lain, itu kan bukan betul-betul inovasi. Nah, makanya kemudian ya ini sekedar sharing. Sebetulnya istilah inovasi itu mungkin perlu diganti itu, proyek kreasi gitu mungkin. Kalau proyek kreasi lebih cocok sih, meskipun tidak elit, tidak intelek. Itu kemudian jadi saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, demikianlah kurang lebihnya substansi kita pada siang ini mengenai tadi itu kepemimpinan strategik ya. Ya memang kalau kita untuk mendigest, mencerna istilah strategik itu yang kayak apa sih? Pokoknya yang ada inovatif, ada inovasi, ada perubahan ya. Silakan. Yang penting itu adalah semacam teori, karena ini paling banyak disukai kepemimpinan strategik. Tapi sebetulnya saya sih terserah aja lah.
Itu hanya just a name, hanya sekedar nama. Tapi yang penting adalah kita punya semangat, punya karakternya yang di dalam jiwa diri kita masing-masing. Mudah-mudahan kita ada semua, saya berdoakan semuanya menjadi pemimpin di masa depan. Sebentar, saya ada ini oh, nggak ketemu nih. Ada beberapa puisi nih, puisi mengenai kepemimpinan. Menurut saya bagus. Saya juga suka baca puisi, bahkan suka waktu masih kecil itu suka bikin puisi banyak. Akhirnya puisi-puisi itu kemudian akhirnya menjadi, setelah besar jadi bisa nulis. Saya sudah bikin buku ilmiah 5 buku. Jadi saya akan mencoba untuk bikin buku lagi semuanya. Semuanya demi ini memberikan semacam ilmu, pengalaman, membagi pengalaman kepada saudara-saudara dan adik-adik yang saat ini menjadi tumpuan harapan bangsa. Baik, para mahasiswa kalian, silakan kalau ada yang mau bertanya atau memberikan gagasan, pemikiran. Rasha Musafir, Rasha Musafar, ya. Najwa Kaila Rifani. Oke, akhirnya alhamdulillah nggak ada. Baik ya, kalau begitu saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita bahas pada siang ini bermanfaat, ada sesuatu yang bisa diingat. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, atas partisipasinya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.